sahabat, hari ini di edisi Bongkar Cacat Demokrasi bagian kedua kita akan membahas tentang bagaimana fakta demokrasi Amerika Serikat, dan ini diungkapkan oleh seorang lulusan dari Harvard Medical School Amerika Serikat. Beliau adalah pakar biomolekuler bernama Ahmad Rusdan PhD. Dia mengungkapkan bahwa demokrasi di Amerika bermasalah. Ahmad yang pernah tinggal di Amerika Serikat selama kurang lebih 17 tahun ini menyampaikan pada akhir buku How Democracy Die. Buku ini sempat dibaca oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan sehingga menjadi viral. Ini terungkap belum pernah ada sistem demokrasi yang sukses dan multirasial di saat yang sama. Kalau saya lihat dari akhir dari buku ini, mereka menyadari satu hal. Belum pernah ada yang namanya sistem demokrasi yang sukses dan multirasial di saat yang sama. Ini yang menarik. Amerika very white. Meskipun Obama kulit hitam pernah menjadi presiden Amerika Serikat, hal itu tidak menyelesaikan masalah rasialisme di Amerika. Amerika itu very white, ya. Jadi sangat putih. Artinya kulit putih itu masih dominan. Makanya kalau kita lihat, meskipun Obama sempat jadi presiden, itu tidak menyelesaikan masalah rasialisme di Amerika. Kalau kita lihat saja misalnya, penjara di Amerika itu sekitar 30% 40% itu adalah kulit hitam. Ya, sementara populasi kulit hitam di Amerika itu cuma sekitar 10%. Nah, kalau di Indonesia itu masih mending. Mayoritas koruptor itu kerudungan, ya. Mayoritas koruptor itu orang Islam. Itu secara statistik itu normal, ya. Jadi itu masih wajar itu. Tapi kalau Amerika ini abnormal statistiknya. Kenapa? Bagaimana mungkin orang yang minoritas tetapi ketika masuk penjara dia menjadi mayoritas, signifikan mayoritas gitu. Di Amerika memang ada stereotype, orang kulit hitam diidentikan dengan drug user atau bahkan kemiskinan. Ada semacam stereotipe. Kalau mereka melihat orang hitam, itu stereotipenya apa? Drug user, ya kan? Rapper, gitu kan? Orang miskin, ya. Jadi ada semacam pemiskinan yang struktural. Nah, padahal sebetulnya banyak juga orang kulit putih yang miskin. Ahmad juga menyampaikan bagaimana Amerika di balik ke demokrasinya terdapat kelas middle Amerika, yakni Amerika pedalaman, di mana mereka banyak tak mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Tapi jangan lupa namanya middle Amerika. Middle Amerika tuh Amerika yang di pedalaman. Yang mereka tahu cuma Monday Night Football gitu kan, yang mereka tahu jangan apa olahraga, dan dunia itu ya Amerika. Di seberang Atlantik dan seberang Pasifik itu nggak ada dunia yang lain, taunya Amerika gitu. Nah, mereka ini nggak kebagian ya dari sisi ekonomi. Mereka bekerja keras misalnya, tapi mereka ya sangat polos kalau orang bilang. Dan kebetulan mereka juga sangat religius gitu ya. Nah, dan saya kebetulan pernah tinggal sama mereka selama 5 tahun pertama. Jadi melihat kondisi demokrasi yang rusak, Ahmad bahkan sempat gamang begitu. Demokrasi yang di Amerika itu memang saya juga waktu sempat batin. Sistem seperti ini kok bisa bertahan cukup lama gitu. Sistem seperti ini kenapa masih bertahan? Bahkan ada yang menjadikannya kiblat. Tapi ya itu, mereka berusaha juga menjamin adanya norma sehingga seperti ormas ya, Ku Klux Klan itu nggak boleh dibubarkan. Mereka sangat dilindungi untuk bisa parade. Padahal kita tahu mereka juga banyak melakukan pembunuhan terhadap orang kulit hitam, gitu kan? Tapi itu masih boleh. Jadi ada semacam kebingungan sebetulnya ya. Makanya saya kan tadi batin, dengan sistem seperti ini kok bisa tahan lama gitu. Udah gitu jadikan kiblat lagi oleh sebagian negara di dunia ini. Menurutnya hal tersebut akibat Amerika itu sendiri belum pernah melihat sistem alternatif. Ia juga menilai bahwa demokrasi tidak alami bagi kaum muslimin. Bahkan ulama terdahulu, meski membaca buku sains dari barat, namun tidak pernah mengambil sistem politik di luar Islam. Sebab sangat bedanya prinsip politik Islam dengan prinsip demokrasi. Jika sistem Islam memiliki konsep halal haram, demokrasi justru menjadi sistem yang sangat negosiable. Karena memang demokrasi itu nggak alami buat kita. Bukan karena apa? Buktinya tadi ulama-ulama kita itu sudah banyak membaca mengenai buku-buku Yunani, tapi mereka melirik pun tidak kan gitu. Karena apa? Karena buat mereka aneh, kok bisa aturan oleh manusia gitu. Sementara umat Islam secara psikis, secara nggak sadar ya, itu mereka sudah otomatis itu yang namanya halal haram gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang bisa dinegosiasi kan. Tapi kalau dalam demokrasi everything is negotiable.
Ya, kalau perlu diganti. Seperti alkohol pernah haram kan karena masa prohibition, tapi ketika mereka ngelihat tuh malah ada banyak gangster, banyak Chicago mafia gitu kan, Al Capone misalnya. Wah, ini bahaya ini. Ya sudah gini aja, jalan tengahnya dibolehkan supaya bisa kita pajakkan, kita tarik pajak gitu. Nah, inilah kreativitas Amerika seperti itu dengan Tuhannya ya. Walaupun saya juga ingat orang tua angkat saya itu Kristen taat. Ya, dalam artian apa? Mereka sangat percaya dengan Bible, tapi mereka pilih-pilih. Jadi mereka masih main domino, masih berjudi ke Las Vegas, tapi yang namanya Homer mereka nggak mau, gitu ya. Yang namanya menikah itu ya harus menikah, yang namanya hubungan seksual itu ya setelah menikah, gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga diyakini sebagian umat Islam juga, ya mudah-mudahan enggak, gitu kan. Artinya apa? Emang demokrasi itu membuat orang itu jadi enak juga ya. Satu sisi kita masih boleh beribadah, tapi di sisi lain kita masih boleh kok bernegosiasi. Nah, inilah racun dari konsep ini. Dan Ahmad juga menyinggung bahwa banyak aktivis yang tidak garang lagi setelah dibawa ke Amerika Serikat karena terpesona oleh tanda petik surga Amerika Serikat. Aktivis yang anti perang Teluk kemarin, ya kan? Itu oleh Amerika diapain? Diajak dia ke Amerika. Kamu jangan terlalu anti Amerika. Coba lihat di Amerika. Banyak masjid Islamic Center itu cakep banget. Ada rumputnya itu hijau banget, tertata rapi gitu kan. Bahkan ada mobil polisi menjaga di depan masjid, menjaga supaya tetap aman. Mungkin Ustaz Ismail juga masih ingat waktu ke Boston dulu ya, waktu jalan-jalan di Amerika itu, kita itu udah kayak surga saja gitu kan. Rapi tatanannya gitu. Nah, makanya banyak aktivis lah pulang dari Amerika kan jadi Cina. Ya. Nggak segarang. Sebab aktivis-aktivis tersebut tidak pernah dibawa ke inner city. Tadi aktivis-aktivis tadi itu kan nggak pernah diajak ke inner city, di mana banyak homeless, di mana itu jorok, kotor gitu kan? Enggak, diajaknya kan ke Washington Mall gitu kan, diajaknya kan ke Central Park gitu. Tapi karena saya tinggal di sana, saya tahu seluk-beluknya Amerika itu. Drug dealer tuh banyak kan emang orang kulit berwarna kan, kulit hitam gitu. Guys, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan klik tanda loncengnya ya. Insya Allah aku akan lebih semangat lagi bikin vlognya. Moga-moga saja menyebar manfaat bagi umat manusia. Amin.